Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih belajar tematik tema 2 kegemaranku subtema yang keempat. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran berdoa dan membaca tadarus terlebih dahulu. Ayo membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar ini. Buku, bunga, baju, topi, kaki, kuda, jari, meja. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun. Hasilnya menjadi lebih indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Yuk kita membuat kartu kata. Alat yang dibutuhkan: karton, gunting, spidol, lem, daun kering, dan gambar. Untuk gambar bisa pakai foto kamu ya. Cara membuat kartu kata: ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan, lalu gunting karton yang telah kalian ukur. Setelah itu tulis kata pada karton. Lalu tempelkan gambar di samping kata. Dan yang terakhir, jangan lupa hiaslah pinggiran kartu dengan daun kering. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerakan mendorong. Edo ingin menirukan gerakan seperti pada gambar. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Sekarang kita tunjukkan ya dengan tanda checklist pada bacaan yang benar. Siti duduk dengan posisi yang tegak. Posisi tegak adalah merupakan cara duduk yang bagus, diberi tanda checklist. Dayu duduk dengan posisi yang tidak bagus karena kepala menempel di atas meja. Cara membaca Beni salah karena jarak mata dan buku terlalu dekat. Udin duduk dengan posisi yang benar karena mengatur jarak antara mata dan buku, jaraknya tidak terlalu dekat. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Kita lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Hai, namaku titik-titik. Namaku adalah Buku. Ceritaku tertulis di mana? Di halaman-halamanku. Titik-titik dengan perlahan. Apa yang perlahan? Bukalah aku. Letakkan aku di rak atau lemari. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya.
Gambar kedua, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Yang ketiga ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan manakah yang paling kamu sukai? Ada koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan komik. Sekarang kita akan menyusun huruf-huruf acak di bawah ini. Yang pertama ada mikok. Mikok jika disusun menjadi komik. Yang kedua ada kata ranok. Ranok jika disusun menjadi kata koran. Nomor 3 ada kata halajam. Disusun menjadi majalah. Dan yang keempat ada kata ubuk tarice, disusun menjadi buku cerita. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih. Gerak mendorong, lakukan bersama teman-temanmu. Ayo sekarang kita mengamati. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Dengarkan ya cerita ilustrasi berikut ini. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Lalu tiba-tiba Kancil sangat kaget karena di depannya ada buaya yang ingin memangsanya. Kancil pun punya ide. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu? Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil. Awas kau Kancil! Ayo kita mengamati.
Ibu guru membaca buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatan di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Anak-anak ibu, siapa yang senang menulis dan membaca buku hariannya? Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Saat membaca buku harus dengan posisi yang baik ya, agar membuat tubuh kita sehat. Mari kita amati. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar manakah yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Gambar yang pertama adalah gambar yang ini. Udin ingin bermain sepeda ke taman. Sesampai di taman, Udin membaca buku. Lalu Edo datang menghampiri Udin dan mereka membaca buku bersama-sama. Setelah selesai membaca, Udin dan Edo pulang bersama-sama. Setelah itu Udin pun berpamitan kepada Edo. Sampai besok ya Edo. Ayo sekarang kita mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Sekarang kita akan menghitung jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Buku terdiri dari berapa suku kata? Buku terdiri dari 2 suku kata. Babu terdiri dari 2. Sekolah 3 suku kata. Sebelah 3 suku kata. Pelajaran terdiri dari berapa suku kata? 4 suku kata. Pelataran terdiri dari 4 suku kata. Kata-kata di atas memiliki bunyi hampir sama seperti kata buku menjadi babu, sekolah sebelah, pelajaran pelataran. Ayo kita membaca. Siti membaca buku cerita. Membaca buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajarkan para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak ibu, jangan ditiru ya sifat si putih yang malas belajar dan hanya mau bermain, akhirnya tidak bisa membaca. Anak-anak ibu harus semangat ya belajarnya. Sekarang kamu jawab ya pertanyaan yang ada di layar. Siapa yang menjadi guru di hutan? Lalu pertanyaan kedua, siapa yang tidak mau belajar membaca? Ketiga, mengapa si putih tersesat? Dijawab ya di buku tulis tematik kalian.
Kalian tentu ingin pandai membaca kan? Membaca membuat kita tahu banyak hal. Ayo sekarang kita mengamati. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk bantu Siti kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Yang pertama ada kata burung. Banyak suku katanya ada 2. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama dengan burung ada kata burung, kurung. Sekarang ada kata membaca. Suku katanya ada 3. Membaca kata yang hampir sama ada membawa. Sekarang tugas kamu tulis kata beserta bunyi suku kata dan bunyi yang hampir sama di buku tulis tematikmu. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau kakak saat mencari kata-kata yang hampir sama. Sekarang kita belajar pola. Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunan dengan teliti. Beni menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Gambar yang berkedip itu adalah gambar untuk melengkapi pola-pola tersebut. Nah, yang di bawahnya adalah jumlah pola-pola tersebut yang ada di gambar. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya ya anak-anak. Alhamdulillah materi subtema 4 telah selesai. Sekarang tugas kamu untuk hari Rabu tanggal 23 September mengerjakan buku MRT halaman 223 sampai 226 dan membuat kartu kata. Lihat di video tadi ya. Untuk hari Kamis tanggal 24 September mengerjakan pembelajaran kedua. Kerjakan buku MRT halaman 227 sampai halaman 230. Untuk hari Jumat 25 September mengerjakan pembelajaran ketiga. Buku MRT halaman 231 sampai halaman 234. Tugas hari Senin 28 September mengerjakan pembelajaran keempat. Kerjakan buku MRT halaman 235 sampai 239. Untuk tugas hari Selasa 29 September mengerjakan pembelajaran kelima, buku MRT halaman 240 sampai 245. Tugas hari Rabu 30 September pembelajaran ke-6. Yang pertama mengerjakan buku MRT halaman 246 sampai halaman 249 dan menjawab pertanyaan tentang si putih tak mau belajar. Lihat di video ya. Dan yang ketiga mengelompokkan suku kata di pembelajaran ke-6. Lihat di video juga. Alhamdulillah. Tema 2, kegemaranku subtema 4 telah selesai. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Pesan ibu tetap selalu jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.